Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Sama-sama ya. Yuk. Semangat ya adik-adik ya. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Sama-sama ya, Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi ya. Oh, sekali lagi. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Pastikan berbuah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Baiklah adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita saatnya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, simpan, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, simpan di hatimu, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan Yesus untuk menolong kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong kami, berikan kepada kami kemampuan, berikan kami hati seorang murid untuk mau dengar akan firman Tuhan, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Oke, Kak Yeni mau tanya, ada yang tahu gak ini apa? Oh iya betul, ini Alkitab. Alkitab supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Adik-adik baca Alkitab kan tiap hari ya, supaya kita bertumbuh. Apa doa nyanyiannya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya. Ya, jadi kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan harus baca firman Tuhan. Hari ini Kak Yeni pakai baju apa ini? Warna apa? Merah dan putih. Kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tuhan kasih kita kebebasan, kemerdekaan buat bangsa Indonesia, sama seperti cerita di Alkitab ini. Ada yang mau tahu gak ceritanya? Yuk kita dengerin ceritanya yuk. Ada suatu hari, ada bayi bernama Musa. Nah, bayi bernama Musa itu ditemukan oleh putri Firaun di keranjang bayi. Ya, dulu adik-adik kecil juga dari bayi dulu ya, lahir jadi bayi itu jadi besar-besar sama seperti Musa. Ya, terus dipelihara sama Firaun ya. Terus setelah dipelihara sama putri Firaun, ya bayi Musa ini tambah lama tambah besar. Terus udah gitu melihat bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel, sedih sekali. Ya, akhirnya Tuhan memilih Musa untuk membebaskan, memerdekakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, melalui siapa? Musa. Ya, Allah memilih Musa, ya kan? Sama seperti Tuhan tuh memilih kita semua jadi anak-anaknya Tuhan yang luar biasa, ya. Terus apalagi ceritanya? Mari kita simak. Tuhan itu ya berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, kalau kita lagi sedih seperti bangsa Israel dijajah sama Mesir, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar semua doa-doa kita ya adik-adik. Ya, lalu apa? Musa datang menghadap Firaun supaya apa? Minta ke Firaun, tolong lepaskan bangsa Israel ini supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Ya, tapi apa yang dilakukan? Firaun malah menindas, makin ditindas rakyat Israel, bangsa Israel makin ditindas, disuruh kerja keras ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan apa? Memberikan tulah-tulah. Tulah yang pertama tahu gak adik-adik? Air menjadi darah, gak bisa minum lagi, gak bisa apa? Gak bisa mandi lagi. Airnya semua menjadi darah. Tulah yang kedua apa? Banyak kata di mana-mana menutupi bangsa Mesir ya, tanah Mesir itu. Tulah yang ketiga, banyak nyamuk. Adik-adik kalau digigit nyamuk sakit kan ya, gatal-gatal. Itu banyak nyamuk, semua di mana-mana nyamuk ya kan. Tulah yang keempat, banyak lalat ya. Terus tulah yang kelima apa? Ternaknya orang Israel mati ya, kena wabah ya. Tulah yang keenam itu bisul pada manusia dan hewan. Aduh, ada bisul-bisul, bendol-bendol di mukanya, di kulit-kulitnya semua ya. Tulah yang ketujuh sekarang ada hujan es. Tulah yang ke-8 ada belalang banyak di mana-mana ya. Semua rumah-rumah, semua sawah-sawah ditutupi sama belalang-belalang ya.
Terus tulah yang ke-9, gelap gulita, ya, meliputi seluruh negeri, ya. Terus tulah yang ke-10 yang terakhir, kematian semua putra sulung Mesir dan hewan-hewannya, ternaknya juga yang sulung apa? Meninggal, mati, ya. Terus setelah itu akhirnya boleh dipersilakan sama Firaun. Ya silakan sudah pergi sana, katanya gitu. Akhirnya bangsa Israel bebas, merdeka. Boleh beribadah kepada Allah. Ya, gimana caranya waktu itu bisa keluar dari tanah? Bisa keluar dari tanah Mesir, gimana caranya? Oh, ini loh, ini mau cerita, ya. Lalu waktu itu setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ya kan? Terus apa? Musa membawa umat Israel, bangsa Israel semua melewati laut Teberau. Ya. Tuhan suruh Musa apa? Membelah laut pakai tongkat, ya kan? Tongkatnya, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, kata firman Tuhan. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Hebat banget ya Tuhan Yesus, yang ajaib, yang hebat ya. Waktu itu, ya kan? Bangsa Israel berjalan apa? Di kanannya laut, di kirinya laut, semuanya laut. Terus yang di tengah-tengahnya yang dibuat jalan kering. Wow, keren ya. Hebat. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hebat ya. Nah, terus tiba-tiba datang tuh keretanya Firaun. Semuanya mengejar bangsa Israel. Ayo, kita lari. Itu ada dikejar sama Firaun, sama kereta kudanya. Ayo kita lari. Ayo. Nah, tapi Tuhan sudah lebih dahulu apa? Menjaga bangsa Israel. Pada waktu Israel keluar, terus setelah bangsa Israel sampai ke daratan, sudah nggak di tengah laut lagi, ditutup semuanya air lautnya, ya. Terus sudah nggak ada lagi yang kejar, ya. Jadi bangsa Israel, merdeka, keluar dari perbudakan. Nah, sama seperti kita kemarin 17 Agustus kita merayakan apa? Merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa yang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan? Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga membebaskan kita dari apa? Semua dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Ya. Nah, habis gitu adik-adik, kita harus apa? Kita harus belajar taat, harus belajar jadi anak yang manis, jadi anak yang baik, ya. Karena Tuhan sudah membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita, ya. Ini Kak Yeni bawa bendera merah putih. Kemarin kan 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti apa? Atasnya merah, bawahnya putih. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, seperti bangsa Israel juga dimerdekakan dari bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you.